Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, halo semuanya. Balik lagi di Nerdcast, The Nerd Podcast. Gue Billy. Dan gua Vali. Nah, kita balik lagi nih di bulan Oktober. Berarti tandanya apa nih, Val? Berarti kita lolos the top 20 dari Podcast. podcastan. Oke. Sebelumnya mungkin terima kasih dulu ya buat Dewan Juri dan terutama untuk podcast hancur juga karena udah bikin acara ini gitu. Dan ya kita jadi punya wadah untuk menyalurkan hobi kita lah ya. Nggak ada yang nyangka-nyangka. Dan ya seperti biasa di video kali ini tentunya ya kita akan bahas lagi seputar film, series, pokoknya yang berhubungan dengan itu lah. Cuman kayaknya di episode kali ini kita akan main quiz lagi nih, pick 4, cut 4 lagi. Ya, tapi pasti kategorinya beda dong. Iya. Dan gue sih kepikirannya ini, kan berhubung tahun ini tuh 2024 tuh tahun politik banget lah. Oke, kayak gue tahu nih. Ada pemilu kan kemarin, terus bentar lagi mau ada pilkada serentak. Jadi kayaknya enakan bahas yang mirip-mirip topik ini. Gue kepikirannya ini sih, jadi topiknya adalah Best Leader in Fiction. Best ini kan maksudnya karakter fiction. Iya, pemimpin terbaik yang ada di film-film gitu. Pas banget nih. Yeah. Maksudnya waktunya kayak pas banget ya. Nanti kalau udah nonton video sebelumnya sih itu tadi. Nanti kita akan pilih 4 dan buang 4 dari list yang kita bikin sendiri. Oke deh, mungkin gak usah lama-lama lagi kali ya. Kita langsung mulai aja main quiznya. Let's go. Let's nerding it up. Nah, oke nih, untuk pembahasan pertama kan tadi kita mau main pick 4 cut 4. Kategorinya Best Leader in Fiction. Nah, seperti biasa kayak episode sebelumnya, kategori lu Best Leader tuh harus punya karakteristik apa aja sih? Kalau menurut gue sih pemimpin yang bagus tuh pertama harus ini sih, karismatik lah intinya. Jadi kayak ketika dia karismatik tuh orang jadi punya alasan untuk ngikutin dia, jadi kayak terinspirasi untuk mau ngikut dia gitu loh. Jadi kayak secara natural dia udah mau ngikutin karena dia karismatik. Jadi gitu sih. bisa diikutin gitu iya, ya, bisa di-follow. Mungkin selanjutnya yang penting juga itu ini sih, bisa ruthless lah. Ruthless tuh bukan dalam arti jahat ya, maksudnya dia bisa tegas gitu loh. Jadi kayak ketika dia bisa tegas itu orang tegas, jadi kayak nggak berani macam-macam lah, istilahnya kayak lu jangan berbuat salah lah gitu, jangan berbuat yang aneh-aneh gitu. Dia bisa tegas gitu. Oke. Ya, setuju sih gua. Kalau dari lu apa kira-kira? Paling mungkin gua nambahin itu ini. Ya, setiap pemimpin tuh harus have a courage to make a call. Maksudnya tugas pimpinan ya ambil keputusan. Mau baik mau bener, tugas dia harus bisa ambil keputusan apalagi di kondisi sulit. Jadi kayak leader itu kemampuannya menurut gua paling utamanya adalah bisa ambil keputusan. Dan mungkin yang penting juga ini kali ya, selfless lah. Maksudnya dia bisa ngambil keputusan cuman bukan atas pribadinya ya. Iya betul. Untuk kepentingan bareng-bareng. Dan mungkin kategori jadi kayak harus punya gimana ya? Dia harus agak jadi moral kompasnya gitu nggak sih? Oh iya bisa juga sih. Ya, jadi kayak orang-orang look up to dia. Ya udah kita langsung sebutin aja nih karakter-karakternya. Oke, ini gua dulu ya. Oke. Karakter fiksi pertamanya itu pertama Captain America, Cyclops, terus Rick Grimes dari The Walking Dead, dan Leonardo dari TMNT. Nah itu dari gua. Dari lu apa? Iya. Cukup bagus. Kalau gua tambahin aja deh. Yang tadi udah ada Captain America. Nih karakter berikutnya yang gua tambahin ada Superman. Dia kan pemimpinnya Justice League. Oke. Dia debatable sih sama Batman juga. Terus Caesar dari franchise Planet of the Apes. Terus Optimus Prime, leadernya Autobot dari Transformers. Sama yang terakhir Captain Kirk dari franchise Star Trek. Iya. Oke, ini mau siapa dulu nih? Gua dulu atau lu dulu? Gua dulu kali ya. Oke. First yang gampang dulu aja. First cut gua ini adalah Leonardo dari TMNT. Dan first pick gua berarti yang peringkat 4-nya lah gitu ya. Iya betul. Peringkat 4-nya itu menurut gua adalah
ini Optimus Prime. Optimus Prime 4. Oh. Iya. Kenapa tuh? Oke, mungkin dari ini dulu kali ya. TMNT, Leonardo di TMNT, gue pick cut pertama. Sebenarnya mungkin disclaimer dulu, Leonardo tuh sebenarnya di TMNT karakter favorit gue. Tapi untuk, kan ini ngomongin leader ya. Iya sih. Untuk leader, menurut gue dia kurang, dibandingkan sama yang lain tuh kurang capable. Soalnya ya dia mimpin cuma berempat itu aja, hanya mimpin saudara-saudaranya. Iya sih, make sense. Dan ya kadang mereka dia nggak bisa ngontrol, untuk dia cuma berempat dia nggak bisa kontrol semuanya kan. Iya. Kayak contoh kan dia Rafael ya, sering clash sama dia, dan Michelangelo kan juga maksudnya kadang nggak bisa delete sama dia gitu. Nah itu untuk kan yang cut gue. Kalau yang first pick gue Optimus Prime, mungkin gue taruh di peringkat 4 karena sebenarnya secara kesukaan sih di antara karakter-karakter yang lain, Prime tuh paling list lah di antara yang lain yang gue pick. Oh dari 8 ini lu paling? Enggak, bukan, dari 4 yang gue pick. Oke. Dia paling list, makanya gue taruh di 4. Oke. Karena ini sih maksudnya secara kualitas ininya nggak usah diraguin sih, emang kan maksudnya dia leader Autobot. Ya tapi mungkin alasan dia di keempat ya itu tadi, karena personal aja kesukaan dibandingkan sama yang lain sih. Oke. Dari lu gimana, Val? Kalau gue mungkin yang gue cut pertama itu Captain Kirk dari universe Star Trek. Oke. Mungkin alasannya agak sepele sih. Jadi ya adalah karena maksudnya gue kurang relate dengan karakternya. Maksudnya franchise-nya? Iya, karakter dan franchise-nya. Maksudnya Captain Kirk yang gue tonton itu adalah si Chris Pine di filmnya Star Trek. Ya, okay. Dan untuk karakter, maksudnya kan dia ada portrayal sebelumnya kan di series kan, yang dulunya gitu ya. Series yang lama. Iya, cuman Patrick Stewart ya? Iya, bukan. Beda. Stewart ya. Iya, cuman gue kurang kayak apa? Maksudnya dia sebenarnya leader yang bagus, cuman gue nggak merasa personally attached, dan dia dibandingin list yang lain gue nggak merasa dia lebih di atasnya sih. Oke. Terus kalau yang gua first pick di nomor 4 itu di Superman. Oke. Superman dia karena dia leadernya Justice League. Ya sebenarnya memang agak debatable sih leadernya antara dia atau Batman. Cuman kan ini yang kita masukin Superman. Kenapa gua pilih Superman adalah karena karakter Superman ini menurut gua itu dia sosok leader banget sih buat si Justice League ini, karena kan memang dia meskipun kekuatannya paling kuat, cuman dia itu sebagai maksudnya dibandingin hero-hero yang lain tuh dia paling humanis lah, paling terlihat sisi kemanusiaannya. Dan tadi sih kayak dia tuh sebagai moral kompasnya juga. Iya, dan memang karena dia juga simbolnya hope kan, logo Superman itu. Makanya menurut gua dia kemampuan kepemimpinannya bagus sih. Jadi dan ketika di komik tuh, ketika Justice League lagi menghadapi kesulitan memang yang di look up-nya itu dia gitu. Oke, mungkin tapi banyak orang yang ini kali ya, karena kan di beberapa tahun terakhir portrayal Superman nih dari storyline Injustice sama dari jadi orang lupa. Iya, dari Injustice ataupun DCU Superman kan digambarkannya kayak dia tuh kayak bisa jadi jahat gitu threat ya gitu. Iya, padahal ya makanya karakternya kurang diekspor sebagai dia tuh simbol harapannya gitu sih. Oke. Mungkin langsung lanjut aja ke pick selanjutnya kali ya. Oke. Nah, dari gua selanjutnya yang gua cut itu adalah Rick Grimes dari The Walking Dead. Oke. Dan yang gua pick selanjutnya sebenarnya pilihan lo tadi sih, Superman. Oh, Superman di 3. Nah, mungkin kalau untuk menjelaskan yang gua cut-nya itu Rick Grimes, karena ya memang Rick Grimes itu untuk yang nonton The Walking Dead tuh sosok leader yang ikonik banget ya. Dia di list ini satu-satunya manusia normal ya? Manusia. Kayak Captain Kirk juga sih, cuman kan ya, agak sci-fi dia, friend. Dan ya mungkin gua cut dia karena kalau lu mengikuti series The Walking Dead, ada di beberapa momen itu si Rick Grimes ini kayak dia tidak menunjukkan sifat egoisnya lah gitu. Mungkin ya memang pemimpin adalah
perlu ambil keputusan gitu. Ambil keputusan berat lah. Tapi menurut gua sih, ya ini pribadi sih, kayak keputusannya beberapa kali memang egois lah. Dan iya sih. Dan jadinya beberapa kali pun berdampak ke kelompoknya. Jadi kayak menurut gua pengambilan keputusannya nggak selalu tepat lah. Ya memang pemimpin kadang pasti bisa gitu sih. Betul. Dan untuk pilih Superman ya mungkin penjelasannya kurang lebih sama. Karena ya itu tadi, pertama Superman juga salah satu superhero DC yang paling terkenal mungkin ya. Iya, Batman. Superhero paling terkenal lah. Iya, dan ya dia itu lagi tadi simbol harapan dan orang look up itu dia. Walaupun secara leadership mungkin gimana ya, kemampuan leadershipnya dia bukan yang nyuruh spesifik apa, cuman dijual utamanya kan karakter Superman tuh yang dijual utamanya mungkin menurut gua bukan leadershipnya banget sih. Iya. Makanya mungkin gua taruh di peringkat 3. Oke. Kalau yang gua next cut-nya itu yang first cut lo, Leonardo. Oke. Terus yang naik kita nih. Yang next pick gua itu, aduh, sebenarnya gua agak nggak tega sih naruh karakter ini di sini, cuman Oke, gua tahu nih siapa. Captain America. Oke. Gua taruh dia di 3. Oke. Pertama mungkin disclaimer dulu ya, semua karakter yang kita list ini sih menurut gua dia sosok leader yang baik ya. Cuman kan ini harus milih, jadinya gua taruh dia di 3 ya. Sebenarnya Captain America tuh karakter favorit gua sih, Avengers favorit gua gitu. Aduh, diambil lagi. Dan dia tuh leadershipnya nggak usah dipertanyakan lah ya. Kayak di film-film Marvel, film Avengers tuh kayak selalu tuh kalau udah lagi pertempuran terakhir tuh look up-nya ke dia gitu loh, untuk perlu tahu ngapain. Dan yang buat gue peringkat 3 adalah dia tuh banyak banget sih speech-speechnya yang keren-keren banget sih. Kayak yang gue suka-suka banget kayak di Winter Soldier, di Avengers yang pertama, di Avengers Endgame. Itu tuh speech-speechnya sangat apalagi yang moving dan sangat menginspirasi gitu loh. Yang kayak yang paling ikonik udah nggak usah ditanyain lagi ya. Avengers Assemble itu paling keren sih. Udah nggak usah ditanyain lagi. Oke, berarti tadi yang Leonardo. Kan nomor 3. Kalau yang gua cut-nya Leonardo itu ya kurang lebih sebenarnya alasannya sama sih sama lo. Karena memang yang dipimpin tekniknya cuma 4 orang dan itu pun pakai berantem pula. Cuman mungkin yang perlu di-highlight sebenarnya tuh ada backstory-nya loh Leonardo kenapa senjatanya pedang. Ya gue tahu sih. Iya, karena dari berempat itu yang senjatanya paling yang bisa membunuh tuh cuman pedang dan senjatanya itu dipercayakan pada Leonardo karena dia pemimpin paling harus bijak dalam menentukan dalam sampai harus membunuh tuh kan itu tuh decision yang nggak mudah gitu. Harus make a right call gitu ya as leaders lah. Sebelum lanjut haus juga ya, lumayan. Iya sih, emang kan? Kadang ngomong-ngomong panjang ini bikin capek mah. Nah untuk gue tadi sempat beli minum nih tadi. Udah gue seduh. Wih, minum apaan lu Bel? Ini es teh putih instant powder. Ini yang rasa pandan vanilla. Dan kalau lo lihat nih ini ada tekstur selasihnya nih. Oh ada selasihnya. Kalau nggak salah nih memang es teh powder pertama yang dengan tekstur. Lu beli cuma 1, jadi harus juga gua. Ada lagi nggak? Tenang aja. Gue beliin yang varian 1 lagi nih. Oh beli 1 lagi, oke. Selain yang rasa itu tadi pandan vanilla, ada juga yang rasa yang lebih creamy nih teh tarik gula aren. Gula aren. Ya emang. Suka kan lu teh tarik? Gue juga suka teh tarik sih. Ada gelas nggak? Mari kita seduh. Nih, gelas nih. Dan gue lupa sampein, ini tuh gampang. Seduhnya nggak harus pakai air panas, jadi langsung pakai air minum juga bisa. Oh, jadi pakai air dingin juga langsung bisa? Iya. Jadi kayak nggak perlu repot nyari-nyari air panas, nyari dispenser air panas tuh nggak perlu. Jadi langsung bisa lu bikin lah yang penting ada air. Dan ya itu tadi gua kan tadi beli OTW ke sini emang murah sih harganya. Ya emang
berarti dia jualannya emang belinya di mana? Jual di Tadi mana? dibeli tukang minuman gitu dan emang udah ada. murah. Oh, murah. Udah. Di mana tuh air tadi tuh? Ini ada nih. Nah, nih. Ya, pakai sendok gua nggak apa-apa kan? Buat aduk. Mantap. Lebih enak lagi kalau ada es sih. Iya, iya sih. Dan dia enaknya itu ya tadi bisa langsung larut. Bisa langsung seduh. Jadi kayak air dingin pakai es langsung bisa dituangin langsung diaduk. Jadi kayak nggak perlu repot nggak perlu repot nyari-nyari air panas. Gue minum ya. Ya enak sih, mantap. Seger kan? Ya seger ya lumayan lah. Kalau kita lagi ngomong-ngomong gini, lagi podcast gini, minum gini tuh ya melepaskan dahaga lah. Iya, lumayan. emang kan kadang kalau ngomong kepanjangan perlu minum ya dikit-dikit. Dan ini tadi, gue sukanya ya itu tadi, selain apa rasanya macem-macem, ada yang pandan vanilla dan apa teh tarik. Ini produk baru ya? Iya, produk barunya Es Teh Poci. Iya, soalnya kan gue biasanya beli es teh poci kan kue yang sasetan yang pinggir jalan iya. diminum. Ini baru ya. Jadi yang jual juga jadi lebih lebih banyak lah. Petugas minuman pinggir jalan juga ada yang betul. Gitu ya. Dan ini tadi apa namanya? Selain itu tadi kan murah, gampang diseduh dan rasanya juga macem-macem. Ini bertekstur lagi kan? Oh, yang ini ada teksturnya. Ya pokoknya enak lah. Jadi salah satu minuman yang gue cari ini juga lah. Kayak kalau lagi nongkrong gitu. Kalau ada pilihan minuman ini mungkin gue pilih ini. Kalau pilih ini. Dia produk baru ada tagline gitu nggak sih? Ada dong. Tagline-nya ini adalah Es Teh Poci segerin segera. Oh, Es Teh Poci instant powder segerin. Es Teh Poci instant powder segerin segera. Oke, lanjut lagi ke tadi Pick 4 Cut 4-nya. Berarti sekarang udah top 2 ya. Gua dulu lagi. Yang gua cut dulu deh. Yang gua cut selanjutnya itu adalah ini siapa? Captain Kirk, sama sih kayak lo. Oh, oke. Dan pilihan gua adalah selanjutnya Captain America. Oh, Captain America 2. Ya, my favorite. Tadi lu udah ngambil sih sebenarnya, soalnya dia sebenarnya juga my favorite superhero karakter juga. Nah, mungkin gua sekarang jelasin ini dulu ya, kenapa Captain America menurut gue di 2. Sebenarnya kurang lebih banyak sama yang lu bilang sih. Kayak memang karakternya tuh selain moral kompas dan dia punya sosok leader banget lah, walaupun kemampuannya nggak segimana. Dan malah gua taruh dia di peringkat 2 karena selling point dia sebagai superhero menurut gua adalah kemampuan leadingnya. Oh, karena kapten ya? Iya. Karena sebenarnya kalau kekuatan, maksudnya berapa banyak sih superhero di Marvel yang lebih kuat dari dia? Banyak. Di Avengers, maksudnya di X-Men, di superhero lain tuh banyak yang lebih kuat dari dia. Tapi nggak semua superhero itu bisa mimpin. Dan memang selling point dari Captain America ini adalah leadership-nya. Makanya gue taruh di 2. Karena kan ini soalnya kita bahas tentang leadership kan. Iya sih, sebenarnya gue sebenarnya pingin naruh dia tinggi, cuman nanti deh tungguin alasannya aja dah. Yang buat nomor 2 dan nomor 1 gue. Oke. Dan tadi kalau untuk Captain Kirk, dia tadi di cut gue yang selanjutnya karena mungkin nggak yang first gue cut, karena menurut gue ya dia kapten juga ya, dan ya dia kapten juga. Dan ini apa? Gua cut dia karena kalau lo nonton mungkin lo ingat dia kan dulu di filmnya, kalau nggak salah di film yang ketiga sempat ditawarin jadi ini kan apa? Naik pangkat, tapi dia nggak mau kan? Karena menurut gua ya tugasnya dia sebagai leader itu nggak sebegitunya, karena dia sebagai, menurut gua dia ada lebih cocoknya juga sebagai orang yang action gitu loh, yang melakukan kayak do the things gitu loh, bukan yang lead the way gitu. Dia yang kayak udah gue yang lakuin. Oh. Ya salah satu alasan gue cut juga itu sih. Oke. Fair enough lah. Iya, oke. Nah, gue berarti di yang gue cut dulu deh. Yang gue cut selanjutnya itu Rick Grimes. Nah, tuker-tukerannya emang gue nih. Rick Grimes. Kenapa gue cut Rick Grimes? Karena itu tadi sih, ya sebenarnya udah cukup banyak jelasin. Dia memang banyak sebenarnya keputusannya banyak
ada beberapa yang kontroversial lah, meskipun dia sebenarnya ya sosok leader yang bagus ya. Mungkin yang gua tambahin poinnya ini aja kali ya. Sebenarnya dia sosok leader yang bagus itu adalah karena dia karakter utamanya. Oke. Iya, Meskipun di season terakhir kan dia shifting tuh, maksudnya karena dia udah nggak lanjut. Iya. Menurut gua adalah karena sosok sebenarnya kalau kalian tahu kan karakter Negan itu sebenarnya menurut gua mirip banget sama Rick dari segi sebenarnya dari segi leadershipnya. Cuman memang POV-nya kayak dibalik gitu loh. POV-nya dibalik kayak dia tuh sebagai villain, padahal tuh sebenarnya kalau secara karakter mirip ideologi dan secara dan akhirnya kan dijelasin juga ya si Negan itu ternyata di season selanjutnya tuh dia melakukan hal-hal yang baik untuk memimpin timnya gitu kan, memimpin regunya yang kan makanya regunya pun dinamainnya The Savior kan. Iya, maksudnya karena menurut point of view-nya si Negan dia tuh good guy-nya gitu. Jadi bahas Negan nih kita. Iya, mungkin poin lainnya Rick gua cut itu adalah karena setelah dia nggak ada, toh leadership-nya juga lanjut aja gitu. Iya, benar juga sih. Berarti yang gua pick selanjutnya, yang pick gua nomor 2 adalah Optimus Prime. Oke. Sebenarnya tadi yang cukup lu jelasin tuh cukup oke lah tentang si Prime ini, cuman lu lupa satu. Apa? Prime itu punya yang namanya Matrix of Leadership. Itu yang membuat dia menjadi Optimus Prime, yang membuat dia tadinya yang Autobot biasa jadi seorang Prime. Itu tuh Matrix of Leadership. Yang dikasih kalau lu nonton film terakhir juga kan sebenarnya ada kan. Dan kenapa itu dikasih tuh? Orang yang dapat itu kan ada quote-nya lah, Matrix of Leadership itu bukannya ditemukan, tapi itu harus worthy orangnya gitu. Jadi kenapa dia bisa jadi Prime itu menurut gua adalah karena solely kepemimpinan dia, karena dia worthy. Makanya gua taruh dia di peringkat 2. Kalau lu bilang worthy, Captain America juga worthy. Buktinya dia bisa ngangkat. Iya, cuman kan worthy-nya bukan as a leader. Maksudnya Matrix of Leadership ini kan worthy as a leader itu. Itu yang menjadikan dia Prime itu karena leadership-nya gitu. Iya point taken sih. Ya sebenarnya gue mau aja sih naruh Captain America di gue, cuman gue nggak bisa menghilangkan fakta bahwa Optimus Prime itu punya Matrix of Leadership gitu sih. Ya gue lupa sama satu hal itu sih. Ya gue naruh si Optimus di 4 ya karena memang secara karakter gue nggak yang suka banget, walaupun ya memang dari Autobot ya he's my favorite Autobot sih ya Optimus Prime. Dan lanjut nih berarti ke yang peringkat 1 yang di pick sama yang di cut. Angkat dulu aja ya. Yang gua cut itu Cyclops berarti. Oke. Dan yang gue pick adalah kayaknya sama sih. Caesar. Oh iya benar. Ini pertama jelasin yang si Cyclops dulu ya. Berarti tekniknya kita sama dong kan? Gue juga sisanya tinggal Cyclops dan yang gue pick juga Caesar. Memang kita terlalu mirip-mirip ya. Iya. Oke, tapi gue jelasin dulu kayak untuk Cyclops kenapa gue cut karena secara gue ngikutin X-Men juga udah lama dan memang karakter Cyclops itu leadernya X-Men lah istilahnya. Dan gue cukup tahu ya dari film-film X-Men ya, film-film dari 20th Century Fox. Tapi menurut gue gue cut karena leadershipnya dia di awal tuh emang leadershipnya bagus ya. Tapi kalau lo ingat di filmnya juga, setelah ini kematian Jean di X2, dia tuh ini kayak agak maksudnya kehilangan arah gitu lah sebagai pemimpin. Dia kayak nggak bisa mimpin lagi dan dia sering cekcok juga kan sama Wolverine ya kan. Wolverine emang nggak ngikutin ini sih. Dan kalau baca komik banyak storyline yang gue paling inget sih ini storyline X-Men versus Avengers yang dia dapat kekuatan Phoenix Force dan dia akhirnya jadi hostnya Phoenix jadi bunuh Profesor X. Iya kan? Iya. Tapi itu by accident sih. Iya by accident sih. Tapi kan setelah itu setahu gue ya di storyline itu dia juga nggak, maksudnya setelah dia bunuh Profesor X ya dia jadi nggak bisa recover from what he did gitu. Kalau dari gua sebenarnya ya bentar dulu gua jelasin. Mending terakhir aja. Pick 1 kita sama. Jadi ntar saling nambahin aja. Benar. Ya udah oke. Mungkin gua nambahin kenapa yang gua cut si Cyclops juga adalah karena menurut gua portrayal dia di film
nggak ada yang sebagai pemimpin. nggak ada yang pas sebagai pemimpin, nggak kayak di komik. Paling yang cukup kelihatan sosok leadernya yang baru-baru ini sih, yang anime X-Men X-Men 97. ya, X-Men Iya, itu lumayan kelihatan iya, tuh. maksudnya kalau di film-film tuh sosok utama kayak dia kurang dilihatin sebagai leader sih, lebih ke Profesor X sama Wolverine. Iya. Leadernya sih memang masih Profesor X ya. Iya, padahal tuh ya yang lu tadi bilang, si Cyclops itu sosok leader banget kok kalau di komik, dan dia memang makanya dia mengambil keputusan-keputusan, contohnya yang kayak di yang di storyline di komiknya itu, storyline X-Men versus Avengers itu adalah demi kaum mutant. Makanya dia tuh sosok leader banget loh buat kaum mutant itu, dan itu nggak dieksplor lah, belum pernah dieksplor di film-film live action-nya, makanya gua cut gitu lah. Alasannya itu sih. Oke. Lanjut ke pembahasan pick pertama kita, yaitu Caesar. Karena ya mungkin nanti lu tambahin aja ya. Iya. Karena pertama menurut gua karakter Caesar ini tuh kalau bagi yang nonton itu di universe-nya itu dia tuh udah kayak apa ya, chosen one, malah kayak jadi gua mungkin bilang kayak nabinya gitu ya. Kayak ada dia tuh beneran di hail gitu loh. Kan makanya betul. Orang sering ada memang kalau lu nonton, kalau dia lewat nih yang lain tuh langsung kayak gitu kan. Kayak emang sosoknya kalau diceritain itu kan dia emang tadinya simpanse biasa, terus kan bukan dapat kekuatan sih, karena obat dia jadi semakin pintar dan dia ngelihat itu, dan dia ngelihat harusnya tuh kaum apes tuh ternyata punya potensi, setelah terpapar obat-obat itu kan jadi punya potensi yang lebih. Dan pertamanya kan dia ngebebasin ini dulu dong, ngebebasin yang di penjara, yang di zoo itu. Iya, yang di zoo, sorry. Dan itu tadi sih maksudnya, karena bener-bener gue ngelihat ras apes-nya tuh bener-bener look up to dia. Dia bener-bener memutuskan apa yang ras si apes ini harus lakukan. Bahkan kan maksudnya, dan menurut gue iya maksudnya dia memiliki moral yang cukup bagus juga, karena di dia mengakui kok di film yang kedua, Dawn of the Planet of the Apes, ternyata keranya ada yang salah tuh ya karena kepemimpinan dia, tapi betul. Dia tetap harus, nggak bisa, ini harus perang nih karena memang apes ini adalah bangsa gua. Ya emang putusannya pahit yang harus dia ambil, tapi mau nggak mau ya ini udah dampak kesalahan gue juga sebagai leader. Jadi kayak, dan bahkan kalau yang nonton film terbarunya kan ya istilahnya si Caesar ini udah kayak nabi kan, kayak emang kayak keturunannya dia nih pimpinan semua gitu lah ya. Mungkin ya lebih ke gini sih, mungkin gue tambahin juga kali ya. Kenapa Caesar itu sebegitu berdampaknya adalah karena yang buat aturan society keranya itu sebenarnya dia juga ya, kayak maksudnya itu kayak apes together strong, ape should not kill ape gitu kan, itu bener sih, itu tuh kayak hukum-hukum yang dia buat gitu loh dari omongannya dia. Maksudnya kan kayak itu berarti kan dampak dia itu sebegitu besarnya. Dan kalau kalian nonton yang film terakhir yang Kingdom of the Planet of the Apes, itu kan udah bertahun-tahun setelah Caesar, manusia udah setelah Caesar mati, dan dan bahkan tuh itu udah bertahun-tahun, dan bahkan sosok Caesar-nya itu tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu. Maksudnya kayak sosoknya tuh banyak yang nggak tahu Caesar kayak apa, cuman hukumnya itu masih diterapkan. Iya, maksudnya kan itu kan ya itulah, maksudnya legasinya tuh panjang banget. Makanya tadi gue bilang udah kayak nabi kan. Iya, dampaknya besar banget. Iya, bener-bener true leadership lah gitu. Dan benar-benar berefek dari generasi ke generasi gitu kan. Iya, lama banget lastingnya. Dan impact-nya terus-terusan gitu. Bahkan mungkin sebenarnya kan kalau di film itu kan ada yang memasukkan namanya dia, ngaku-ngaku Caesar, padahal bukan gitu. Maksudnya kayak kayak dia tetap menjunjung Caesar, cuman dia aturannya disalahin gitu. Nah, gimana tadi pilihan pemimpin dari kita? Sebenarnya ya kembali lagi ya, kita top pilihannya sama, cuma beda-beda urutan aja lah ya. Ya mungkin memang karena nggak tahu kali ya, karena mungkin tumbuh bareng kali, jadi kayak point of view-nya mirip. Iya, gitu ya. Yang ditonton juga banyak kan sama sih, makanya jadi pilihannya mirip-mirip. Ya meskipun pilihan yang dikatnya beda-beda lah ya urutannya. Urutannya itu kan jelas lebih beda ya. Dan ya itu tadi disclaimer lagi ya. Disclaimer itu kan tadi sebenarnya karakter yang kita sebut semuanya good leader, tapi ya kalau disuruh rutin menurut kita seperti itu. Yang gitu top 4-nya tuh top itu gitu sih.
Nah, kalau menurut kalian kayak gimana nih? Setuju nggak sama kita? Dan kalaupun nggak setuju, nanti kalian bisa tulis lah menurut kalian pick for cut for-nya seperti apa? Iya, listnya gimana menurut kalian? Oke deh. Mungkin segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya, dan jangan lupa doain kita terus di kompetisi. Oh iya, lupa. Kita masih ikut kompetisi soalnya. Doain kita terus di kompetisi Podcast Han yang sekarang sudah Top 20 yang akan lebih ketat lagi pokoknya. Dan semoga diberikan yang terbaik. Dan ya insya Allah kita mungkin masuk final dan ya dapet yang lebih bagus lah. Semoga diberikan itu. Dan ya sekali lagi mohon dukungannya. Oke deh. Oke, mungkin kita closing aja. Gue Billy, gue Vali, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.